Saudara, kita akan baca beberapa ayat mengenai bagaimana Antikris muncul. Daniel 9 ayat yang ke-27 dikatakan, Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Saudara, Antikris ini akan ada di bumi ini, muncul menyatakan dirinya selama 7 masa. Itu dikatakan kitab Daniel. Pada pertengahan 7 masa, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Pada pertengahan dari 7 masa, itu artinya 3,5 masa, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan. Saudara, begini, saya mau ulas sedikit bahwa Antikris akan muncul, dan ia setelah muncul nanti ia akan ada pada masa pemerintahannya si Antikris itu sendiri selama 7 masa. Di tengah-tengah daripada itu ia akan menghentikan setiap korban. Saudara, kita tahu korban itu bicara tentang pujian penyembahan, tentang semua yang berkaitan dengan apa yang diberikan kepada Tuhan. Itu adalah korban dihentikan. Saudara, itu akan dihentikan ketika ada di tengah-tengah dari masa itu. Begini saudara, saya mau Anda mengingat bahwa pengkhotbah ini ditulis oleh seorang Salomo, seorang raja besar, seorang yang penuh hikmat, seorang yang sangat bijaksana, dan boleh dibilang dia adalah raja yang paling bijaksana di seluruh muka bumi, bahkan mungkin juga sepanjang masa. Saudara, beliau berkata demikian, Pengkhotbah 1 ayat 9, apa yang sudah ada akan ada lagi, apa yang sudah pernah terjadi akan terjadi lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di muka bumi ini. Maksudnya begini, bahwa dulu memang orang berkata Antikris sudah ada dan sebagainya. Memang iya saudara, Antikris itu sudah ada, pernah ada dari waktu ke waktu. Saudara, kalau Anda ingat dulu ada masa yang namanya Raja Firaun, dia juga Antikris pada masa itu. Kemudian muncul juga Herodes, itu juga Antikris pada masa itu. Kemudian muncul juga yang namanya kalau zaman-zaman sudah mulai berlanjut, muncul namanya Titus Flavius, itu juga seorang jenderal. Titus Flavius, dia jenderal Romawi dan dia juga adalah seorang Antikris pada zaman itu. Lanjut berlanjut, ada Hitler dan sebagainya. Saudara, itu adalah Antikris kecil yang muncul pada masanya. Tapi itu belum Antikris yang sesungguhnya. Dan Antikris yang sesungguhnya nanti dia akan muncul pada masa di mana ketika selesai daripada masa pemerintahan Antikris selama 7 tahun itu, maka Tuhan sendiri dikatakan di sana ayat 27, akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Saudara, nanti akan ada sendiri, Tuhan akan menyelesaikan masa dari kekejaman dari Antikris itu, saudara. Saudara, masa di mana selesai daripada korban dihentikan itu juga terjadi beberapa kali, saudara. Itu tidak hanya sekali terjadi, tapi berkali-kali terjadi. Dan nanti pada puncaknya benar-benar korban di seluruh dunia dihentikan dengan tegas dan kejam, saudara. Itu terjadi pada masa Antikris yang sesungguhnya. Seperti kemarin kita mengalami ketika ada corona, hampir seluruh bagian dari dunia ini mereka dibatasi ibadahnya, ibadah dihentikan dan sebagainya. Itu pun juga salah satu bentuk daripada korban dihentikan. Tapi itu belum final, masih ada korban yang akan dihentikan selanjutnya. Dan barangkali prediksi saya adalah barangkali itu yang final. Tapi sekali lagi itu masa terjadi di tengah-tengah 7 masa Antikris. Kalau saya sendiri, saya berharap saya tidak menyaksikan itu. Karena kalau saya menyaksikan itu, artinya saya tertinggal. Saya tidak ikut masa rapture, tidak ikut pengangkatan. Nah, kita lihat lagi Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-15 tadi. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Ingat, Antikris akan berdiri di tempat kudus.
Hal yang sama juga disampaikan 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-4 dikatakan, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Antikris ini berkali-kali disampaikan, ditulis dalam Alkitab. Di perjanjian yang lama juga sama, kitab Daniel banyak menyebut bahwa ia akan berdiri di tempat kudus, di bait suci. Nah saudara, saya ingin Anda mengingat bahwa bait suci itu sudah pernah dibangun dan diruntuhkan. Yang pertama, bait suci dibangun oleh Raja Salomo. Dia bangun dengan sangat megah, istimewa, dan benar-benar mahal pada saat itu. Kemudian karena Israel berontak kepada Allah, mereka menyembah dewa-dewa asing, maka Tuhan sendiri dengan murkanya, beliau menghancurkan bait suci yang pertama ini lewat hambanya waktu itu adalah Nebukadnezar atau Raja Babel. Maka bait suci yang pertama hancur. Kemudian pada masa kerajaan Persia berkuasa di muka bumi, maka di zaman ketika ada Nabi Nehemia, kemudian ada Ezra, dan lain sebagainya, beberapa nabi ini mendapatkan suara Tuhan untuk membangun kembali bait suci. Yang kedua, mereka minta izin kepada Kaisar, kepada Raja Persia waktu itu. Mereka kemudian diizinkan membawa sebuah surat penugasan dari Kaisar. Kemudian mereka pergi kembali ke Yerusalem dan bangun kembali bait suci yang kedua. Jadi bait suci yang kedua ini didirikan oleh Nehemia, Ezra, dan kawan-kawan. Nah, bait suci yang kedua ini terus berdiri sampai zaman Tuhan Yesus ada di sana. Nah, waktu Tuhan Yesus ada, bait suci masih berdiri. Dan bait suci ini, bait suci yang kedua ini akhirnya dihancurkan oleh Roma, saudara, oleh kerajaan Roma. Hancur sampai hari ini. Itu sebabnya Anda perlu tahu bahwa sekali lagi Antikris akan muncul di bait suci. Dia akan menyatakan dirinya di sana, dia akan duduk di sana, dia akan istilahnya bahkan menyatakan dirinya sebagai Allah. Kalau ini bicara soal bait suci, hari ini bait sucinya nggak ada, otomatis kita berpikir berarti bait suci harus dibangun dulu dong, baru Antikrisnya muncul, kan begitu. Nah saudara, saya mau mengingatkan Anda peristiwa 2020 kemarin. Kita tahu di akhir-akhir daripada 2020 ada 2 negara yang serentak menyatakan diri penandatanganan damai dengan Israel. 2 negara itu adalah Uni Emirat Arab dan juga Bahrain, saudara. Nah sebelumnya, jauh sebelum itu, pada tahun 70-an ada Mesir yang sudah tanda tangan damai pertama kali dengan Israel. Kemudian ada Yordania juga di sana yang menyatakan diri damai dengan Israel. Dan saudara, pada saat itu juga kemarin 2020 akhir ada satu lagi negara yang mau mendeklarasikan diri mau untuk berdamai dengan Israel, yaitu Sudan. Memang Sudan belum tanda tangan, tapi dia sudah menyatakan diri mau tanda tangan damai dengan Israel. Apa kaitannya itu dengan yang kita bahas ini? Begini saudara, dalam tanda tangan damai itu, salah satu klausul penandatanganan damai itu adalah bahwa Israel diperbolehkan atau mereka memperbolehkan, mengiyakan kalau Israel mau membangun lagi bait sucinya. Itu adalah bait suci yang ketiga tentunya. Mereka memperbolehkan, mereka mengiyakan, itu adalah salah satu klausulnya. Saudara, ini sebuah tanda-tanda. Anda harus lihat bahwa kok sudah mulai mendekati seperti yang ditulis dalam firman Tuhan. Jangan tunggu bait sucinya dibangun. Karena kemungkinan kalau bait suci sudah dibangun, berarti itu sudah masuk masa Antikris. Jadi jangan mencoba-coba untuk berkata, mana bait suci belum dibangun kok. Nggak ada itu, bohong ini pengajaran soal Antikris. Sekali lagi, jangan tunggu bait sucinya dibangun. Kita ini tidak diminta untuk melihat bait suci dibangun. Kita ini ditargetkan Tuhan diangkat dulu sebelum Antikris muncul. Itu sebabnya Anda melihat tanda-tanda Antikris mulai bergerak
untuk membangun lagi bait suci, Anda mesti bisa waspada dan juga mulai bertindak, mulai bergerak ke arah pengurapan Kristus, saudara. Saya tempo hari berdiskusi dengan salah satu saudara saya. Dia berkata tentang Arab Saudi, bahwa Arab Saudi ini sudah mulai ditinggalkan oleh Amerika dalam hal dia peperangan di Timur Tengah. Kita tahu Iran ini ingin menguasai atau ingin menjadi pemimpin di antara negara-negara Timur Tengah. Iran ini yang mendukung di belakang adalah negara Rusia. Nah, kemudian Iran ini dengan begitu berani mau memimpin. Negara-negara yang lain tentu saja tidak mau. Nah, Arab Saudi ini negara yang kaya, sama seperti negara-negara lain yang juga orang-orang kaya itu, mereka tidak punya kekuatan militer, mereka cuma punya uang. Selama ini Amerika lah yang diminta bantuan oleh mereka sendiri untuk memberikan backup kekuatan militer. Kalau Iran menyerang atau negara lain di Timur Tengah yang mau menyerang negara mereka, Amerika akan turun tangan. Itu bukan keinginan Amerika sendiri, saudara. Itu adalah keinginan negara setempat karena mereka butuh perlindungan. Orang-orang kaya itu malas untuk berperang, saudara. Makanya mereka menyewa tentara bayaran. Mereka itu punya sebuah uang yang khusus untuk membiayai Amerika membackup mereka. Nah, kabar dari saudara saya ini dia baca lewat media-media online dan sebagainya, bahwa Amerika menarik diri hari-hari ini dari backup kepada Arab Saudi. Waktu itu disampaikan pada saya justru berkata begini, wah ini tanda-tanda, berarti kalau Amerika sudah menarik diri, Arab Saudi mau berlari kemana kalau seandainya Iran menyerang? Tentu saja kekuatan militer yang paling bagus, nomor satu di antara negara-negara Timur Tengah, ya cuma Israel, saudara. Dan oleh sebab itu saya rasa kalau memang wacana ini terus bergulir, kalau Iran masih terus mencoba menjadi pemimpin di sana, artinya dia akan jadi musuh bersama dari negara-negara Arab Saudi, negara-negara Timur Tengah, maka cepat atau lambat Arab Saudi akan segera ikut tanda tangan damai. Anda bayangkan kalau seandainya beberapa negara yang kuat di Timur Tengah sudah mulai tanda tangan damai dengan Israel, lalu apalagi yang bisa menghalangi langkah Israel untuk membangun lagi bait suci yang ketiga, saudara? Dan kalau seandainya skenario ini benar, saya mau berkata, sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti melihat ini tanda-tanda sudah mau masuk area-area final dari yang ditulis di Alkitab. Sekali lagi, apa yang sudah pernah ada dulu akan terjadi lagi. Itulah cara dunia ini bekerja. Memang dulu Antikris sudah pernah ada, Antikris di masa-masanya sendiri. Tapi itu belum final. Yang final adalah kalau bait suci yang ketiga dibangun, maka nanti akan muncul Antikris yang adalah Antikris yang final itu sendiri. Dan hari-hari ini ketika berita tentang perjanjian damai terjadi dengan klausul yang semacam itu, semestinya kita sebagai anak Tuhan sudah mulai waspada dan bersiap-siap. Apakah Anda masih mau menunggu sampai berita itu terus berlanjut, kemudian menunggu berita bait suci akan dibangun? Saudara, saya rasa itu sudah terlambat, saudara, kalau Anda menunggu seperti itu. Kita mesti melihat ini semua arahnya akan sampai kemana. Dan kita mesti bersiap-siap, kita mesti melatih diri kita dalam kerohanian yang benar hari-hari ini, dan mulai menjadi umat Kristen yang sungguh-sungguh masuk dalam pengurapan Kristus, supaya kita tidak tertinggal. Karena Tuhan mau sebelum masa Antikris itu datang, kita diangkat lebih dulu.